Halo pejuang Poltekkes, udah siap belum buat menghadapi ujian SIMAMA Poltekkes 2025? Biasanya namanya SIMAMA atau si Penmaru ya. Di video ini kita bakal bahas lengkap jumlah soal dan durasi ujiannya, pembagian materi, dan juga kisi-kisi topik yang paling sering keluar. Ya, yuk kita kupas tuntas kisi-kisi dan teknik dalam mengerjakan ujian SIMAMA Poltekkes. Jadi kalau kamu pengen lolos Poltekkes impian, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa buat like, komen kalau kamu mau diskusi soal, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten persiapan si mama lainnya. Jangan lupa share ke teman seperjuangan kalian. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, welcome to si mama Poltekkes Prep. Yuk, siapin dirimu bareng info lengkap kisi-kisi dan teknis ujiannya. Nah, aku kasih tahu ke kalian ya, kalau misalnya total soal si Mama Poltekkes itu ada 100 soal berupa pilihan ganda. Nah, durasi mengerjakan soalnya 120 menit yang mana selama 2 jam. Berarti kalau misalnya 120 menit, rata-rata waktu mengerjakannya yakni 1 sampai 2 menit per soal. Jadi kalian harus memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau begitu berarti harus latihan sejak dini gitu. Nah, ini aku akan bahas pembagian soalnya. Nah, ada beberapa topik soal. Mungkin ini biasa kalian ketahui di soal UTBK. Jadi selain belajar dari soal-soal si mama yang tahun-tahun lalu, kalian dengan belajar soal UTBK itu sama dengan kita belajar untuk mempersiapkan si mama gitu. Pembagian soalnya tiap Poltekkes kadang berbeda-beda. Nah, biasanya ada topik matematika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, dan juga verbal dan numerik. Nah, yang paling banyak biasanya matematika itu muncul 20-25 soal. Kimia 15-20 soal, biologi 15-20 soal, bahasa Indonesia 15-20 soal, pengetahuan umum 10-15 soal, lalu verbal dan numeriknya 10-15 soal. Jadi ini tergantung oleh panitia si mama atau si penmarunya gitu. Jadi nggak pasti ya teman-teman. Tapi apapun jumlah soalnya, kalian harus menguasai materi-materinya. Begitu. Oke, kita kupas satu persatu dulu. Nah, ini kisi-kisi matematika. Nah, kisi-kisi matematikanya ada aritmatika sosial, terus aljabar, geometri, statistika dasar, peluang dan kombinasi, fungsi dan grafik, soal cerita dan persamaan fungsi. Nah, mungkin kalian dari jurusan IPA atau IPS, ya. Itu mungkin ini soal-soalnya tidak terlalu susah, dibuat tidak terlalu susah agar kalian bisa menjawab. Jadi pertanyaannya lebih ke soal-soal umum gitu. Aritmatika sosial itu biasanya dimunculkan tuh berupa diskon, keuntungan, bunga presentase, seperti itu. Kalau aljabar berupa persamaan linier, persamaan kuadrat. Lalu kalau geometri seperti soal luas, volume, sudut, trigonometri juga bisa masuk. Lalu untuk statistika dasar biasanya yang keluar adalah ditanyakan tentang rata-rata, median, modus, deviasi standar, begitu. Lalu kalau peluang dan kombinasi, biasanya yang muncul soal-soal permutasi, kombinasi, peluang, seperti itu. Lalu untuk fungsi dan grafik, golongannya fungsi linier, grafik fungsi, interpretasi grafik, gitu. Jadi kalian harus menguasai semua soal, gitu. Semua materi. Jadi kalau misalnya menguasai satu materi aja, kalian tidak bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya. Jadi kalau bisa, kita harus latihan sesering mungkin biar tahu tipe-tipe soalnya, oh kayak gini, berarti pengerjaannya harus seperti ini, gitu. Ya memang harus latihan, gitu. Lanjut, kisi-kisi kimia. Nah, biasanya anak IPS ini jarang ya
ada belajar tentang kimia, tapi sedikit-sedikit kita harus tahu tentang soal-soal kimia. Biasanya materi yang muncul itu seperti sifat zat, reaksi kimia, asam basa, teori asam basa, ikatan kimia, stoikiometri, terus perhitungan mol, pH gitu. Maaf, suara aku agak bindeng nih, soalnya lagi pilek. Nah, kalau sifat gas itu biasanya, sifat zat, itu biasanya zat gas, cair, padat, tekanan, suhu, itu seperti itu. Kalau reaksi kimia itu stoikiometri, hukum-hukum dasar kimia, seperti itu. Kalau asam basa meliputi pH, larutan asam basa, titrasi, seperti itu. Kalau teori asam basa itu biasanya yang Bronsted, Lowry, Lewis, itu. Ikatan kimia itu seperti ikatan ionik, kovalen, logam, seperti itu. Kalau stoikiometrinya itu perbandingan mol, hukum kekekalan massa, itu. Mungkin kalau misalnya aku terlalu cepat, bisa kalian catat, kalian pause gitu ya. Oke, lanjut. Untuk kisi-kisi materi biologi, ada sistem pencernaan, peredaran darah, pernafasan, genetika, fotosintesis dan respirasi sel, ekologi, terus fungsi organ, dan proses biologi. Jadi, sebelum tes dibuka-buka dulu dibuka-buka dulu materinya gitu. Jadi jangan ada orang yang tipe hafalan, ada orang yang tipe membayangkan karena dia mengerti urut-urutannya gitu. Kalau sistem pencernaan biasanya sering keluar itu tentang organ pencernaan, enzim pencernaan. Jadi enzim pencernaan ini ya yang paling sering keluar. Jadi wajib dihafal. Lalu ada sistem peredaran darah seperti jantung, pembuluh darah gitu. Itu harus tahu seperti apa alurnya gitu. Kalau sistem pernafasan itu berarti proses pernafasan ya di paru-paru. Kalian harus hafal organ-organnya di dalam paru-paru itu ada apa? Ada bronkus, bronchiolus, alveolus, terus fungsinya apa? Itu mulai dihafalkan dan dimengerti ya. Terus untuk genetika, hukum pewarisan sifat persilangan itu biasanya. Lalu untuk fotosintesis dan respirasi sel, biasanya itu proses-proses faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu apa aja. Lalu ekologi itu rantai makanan ya, rantai makanan, terus ekosistem, interaksi biota gitu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Biasanya yang keluar adalah bahasa Indonesia. Kadang ada yang nggak keluar bahasa Indonesia, tapi mending kita pelajari aja. Mungkin kalau misalnya setiap poltekkes berbeda-beda, mungkin kalian bisa lihat di teknis CBT-nya, soal yang akan keluar itu apa aja gitu. Kita tinggal menyesuaikan gitu. Biasanya yang keluar materinya tentang ini itu. Biasanya juga ada yang poltekkes cuma kasih tahu yang keluar itu pelajaran ini, tapi tidak menjabarkan materinya itu apa aja yang keluar. Lebih baik kita persiapkan baik-baik dari sekarang. Nah, bahasa Indonesia biasanya yang keluar adalah pemahaman bacaan, seperti mencari ide pokok, kalimat utama, gitu. Terus struktur kalimat. Struktur kalimat itu biasanya kalimat efektifnya, tensesnya harus seperti apa, gitu. Kosakata, makna kata, sinonim, antonim, itu mulai harus dipahami ya. Rajin-rajin baca kamus, atau baca-baca tweet, baca-baca Twitter, boleh gitu. Terus analisis teks. Biasanya analisis teks itu menentukan tujuan, isi, dan juga pesan teks. Kalau tata bahasa itu seperti ejaan, penggunaan tanda baca, struktur kalimat gitu ya. Oke, lanjut. Pengetahuan umum, biasanya yang keluar itu tentang sejarah Indonesia, geografi, ilmu kesehatan, isu kesehatan global, gizi, pendidikan gizi, sejarah, geografi, dan juga nutrisi. Sejarah Indonesia itu biasanya yang ditanyakan itu peristiwa-peristiwa penting gitu. Geografi, letak geografisnya Indonesia, topografisnya. Itu kalau ilmu kesehatan, anatomi, fisiologi tubuh. Kalau isu kesehatan global seperti penyakit, epidemiologi, vaksinasi gitu. Kalau gizi, biasanya kebutuhan gizi dan juga pola makan sehat. Tapi soalnya nggak begitu mendalam dan sesusah itu ya. Jadi kalian bayanginnya jangan yang susah-susah, yang happy-happy aja lah, biar kita ngerjakannya gampang gitu. Lalu tentang verbal dan numerik.
Biasanya yang keluar logika verbal, analogi, operasi hitung dasar, tipe soal, logika, dan hitung cepat. Oke, untuk trik sukses si mama. Yang pertama adalah fokus pada materi dasar. Fokus pada materi yang sering muncul seperti matematika dasar, kimia dasar, biologi dasar, itu ya. Lalu latihan soal-soal tahun lalu. Meskipun soal-soal UTBK juga bisa dibuat latihan, nggak hanya dari soal-soal si mama yang tahun lalu. Karena kadang ada yang Poltekkes soalnya ada yang gampang, ada yang susah, kadang ada yang hots gitu. Mungkin panitianya sudah memutuskan ya, menyeimbangkan. Nanti akan ada yang gampang dan juga susah. Biar kelihatan siapa yang dapat nilai bagus paling banyak dan paling rendah berapa gitu. Kalau misalnya gampang semua, nanti yang lolos banyak dong gitu. Nah, yang ketiga, baca soal teliti gitu. Jadi kalau ngerjakan soal itu hati-hati, jangan tergesa-gesa. Meskipun diburu waktu, kita harus cermat. Kalau bisa, baca soalnya terlebih dahulu, lalu kunci jawabannya, lalu permasalahannya apa, gitu. Oh iya, jangan lupakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu seringkali diabaikan, namun sangat penting untuk teks, pemahaman, bacaan di soal-soal, gitu ya. Biasanya gara-gara ada bahasa Indonesia gampang, ternyata bahasa Indonesia itu menjebak, teman-teman. Lalu kelola waktu baik-baik. Kelola waktu itu saat ujian, pastikan kamu bisa mengelola waktu dengan baik untuk menjawab semua soal. Tidak hanya waktu pengerjaan soal ya. Sebelum mengerjakan soal, kita harus persiapkan waktu kita, waktu belajarnya, terus istirahat yang cukup. Ya, gitu. Dari sini mungkin kalau misalnya ada hal yang perlu didiskusikan, mungkin kalian mau tanya-tanya apa gitu, langsung aja kirim pertanyaan kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng gitu. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan lengkap kisi-kisi dan materi yang wajib kamu kuasai buat si Mama Poltekkes. Semoga kamu makin siap dan percaya diri ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman pejuang Poltekkes lainnya. Tulis juga di kolom komentar materi mana nih yang paling kamu butuhkan pembahasan lebih dalam. Dan pastinya subscribe channel ini karena akan ada banyak latihan soal, trik cepat, dan tips lulus ujian lainnya. Jangan lupa, stay tune ya. Aku akan bakalan update part 2 soal si Mama yang sering keluar. Thank you and see you the next content. Bye-bye.